Selamat pagi guys, balik lagi sama gue Richard Insane. Dan hari ini gue lagi ada di daerah Mangga Besar, tepatnya di Karanganyar. Wah, ini sebuah lapangan basket yang menurut gue cukup viral ya, karena lapangan ini ada di bawah rel kereta dan penuh dengan graffiti. Lapangan mana? Lapangan olahraga RW 05. Wah. Jadi hari ini gue mau main basket, mau nyobain, mau lihat-lihat, mau ngobrol sama para pengurusnya. Kenapa sampai ada lapangan basket dan lapangan street soccer di bawah rel kereta? Vibe-nya streetball abis guys. Langsung aja kita kepoin. Kita lihat ya nggak? Dalamnya kayak apa? Let's go. I've been mortified, fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my die. Knock you off a base with a bat when them slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war to that nigga he decide. Hood ties from hood life. Nah itu daftar harganya tuh guys. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like legato. Let's go. Get chipped like cicados in the wave through the hood, now sounding like Verado. Mas Kirom, woi dia nih orangnya nih, admin nih. Mas Kirom nih admin yang ngobrol sama gue. Thank you Mas Kirom. Wah guys, ada permainan kecil gua nih. Wih, kalau di Indonesia itu namanya tabrak gunung. Tapi kalau di luar negeri permainan ini namanya Crash the Mountain. Wah, siap. Nah, ini dia lapangannya. Jadi lapangan ini terbagi dengan dua area. Yang pertama ini area street soccer. Jadi teman-teman bisa main futsal, street soccer di sini, di area ini. Dan yang kedua area street basketball. Wah, ini dia nih yang ditunggu, area street basketball. Dan kalau teman-teman lihat ya, di pinggir-pinggir tuh banyak banget graffiti-graffiti. Nah, ini mereka nih kerjasama sama para bomber yang sudah memberikan art di lokasi lapangan olahraga RW 05 ini. Ya kan? Nah, ini dia. Ini adalah area kedua, guys. Area kedua street basketball. Jadi disinilah areanya buat teman-teman yang suka sama permainan bola basket. Dan tentunya area ini juga nggak terlalu besar. Jadi teman-teman oke lah kalau buat sore-sore mau ketemu temen, ketemuan, kongko ya nggak, silaturahmi ya kan. Bisa lah sambil olahraga di sini ya kan. Jadi main basket dulu, habis itu teman-teman bisa nongkrong juga, karena di setiap areanya sama panitianya juga disiapkan tempat duduk buat teman-teman bisa duduk ya. Kalau menurut gue sih acara yang tepat di sini tuh acara komunitas, terus private ya, misalnya ada pelatihan khusus. Tapi nanti kita tanya lagi sama panitianya, udah pernah ada acara apa aja di sini ya kan. Nah sekarang gue mau cobain ya main basket di lapangan basket RW 05. Look, I figured that step to me though, flow too clean, I might buy new tuxedos, been the shit since now later popping and buying hot Cheetos, the freak though, easy, please believe me baby, bought a Tesla, bought a Rolex watch and I ain't dreaming baby, scheming maybe, Dina raised me, really from the section with them killers, drug dealers, thug, never got a help from pops, they need some love. Ringnya agak tinggi sih ya kalau menurut gue ya. Ringnya ini sekitar 3015 kayaknya. Coba kita shoot ya. Kalau tinggi biasanya shootan gue nggak masuk nih. Flights to Paris, I'm at the Louvre to see Mona Lisa. Got a Sonata with ripped seats and oil leaks. Kicking shit like Messi, little Nick, you shouldn't test me. Right so good, just started working on my. Ringnya agak tinggi guys. Jadi
Getting everything that's mine, I'm charging trophy. muscle memory gue nih sebenarnya udah tahu shootnya segini. Cuma karena ringnya tinggi, jadi harus gue tambahin lagi tenaganya. 2017, I quit my job because it had to happen. Make my daughter proud. Look at me, this your daddy rapping. Nih lihat. I just said that ain't nobody else in the studio but me. I record myself. Jadi bolanya harus agak dilambungkan karena ringnya tidak seperti biasanya. Kalau untuk lantainya menurut gua ini flooringnya agak kurang rata ya, karena terlihat dari banyaknya air tadi menggenang. Tapi it's okay lah kalau buat street basketball kan, ya kan. Cuman nih lo harus pakai sepatu yang bener-bener ngedukung gerakan lo kalau menurut gua. Karena dengan flooring seperti ini biasanya untuk pemain basket yang udah berumur ya seperti saya agak sakit nih kalau habis jump shoot, apalagi kalau lompat-lompatan terlalu sering ya kan. Jadi lo harus memilih sepatu lo dengan baik kalau lo mau main basket di sini. Gak usah takut sayang lah, sepatu gue mahal, jangan men. Cintailah otot dan tubuhmu. Jadi lo harus kasih sepatu yang terbaik kalau lo main di sini. Go. Ringnya udah, lantainya udah. Sekarang kita cek papannya. Papannya mantulnya bener nggak? Coba ya. Gue pakai gerakan back to papa ya. Nggak terlalu mantul ya, agak mendem. Baliknya nggak terlalu mantul. Tapi itu tergantung bagiannya. Ketika lo mungkin di atas dia nggak mantul, tapi kalau di bawah, di pinggir-pinggir gitu, di sudut mantul. Jadi para pengurus Fasilitas Olahraga RW 05 nanya umur gue suruh tebak dong. Oke, kita mulai dari Gilang. Lang, menurut lo umur gue berapa? Kan lo udah lihat tadi gue main basket kan. Menurut lo umur berapa tuh gue kalau kayak main basket begitu? Kalau nggak 36 50. Kalau nggak 36 50 anjir. Kalau nggak 36 50 rese banget. Iya, salah. Kiram, berapa umur gua? Kayaknya sumberan Denny Sumargo ya. Denny Sumargo. Wah, Denny Sumargo di bawah gue tuh angkatan basketnya. Salah. Denny Sumargo di bawah gua. Berapa ya? Bang, menurut lo umur gua? Ya 46 lah, lebih kurang lah. 46 ya. Karena menurut lo umur gua sama Mangga ya, CNN ya. Ya lebih kurang. Salah. Terakhir. Udah. Menurut Uda umur saya berapa? Karena gue lahir di tahun 76, gue pikir sama sama gue. Berarti berapa tuh? 48, 47, 48. Ini dia yang benar. Ini yang benar guys. Gokil. Jadi kalau bisa nebak kita dilahir angka yang sama tidak? Hah? Beda tipis lah ya kan. Iya guys. Gak ada ubah nih, gue udah nanya. Kenapa tuh ya? Mungkin gara-gara gue olahraga kali dah, ya kan? Iya, jadi guys. Iya. Makan semuanya. Selama ini ada sekitar 200 orang gue tanya, lo doang yang bener. Wih, udah. Tos dulu dah. Apa kabar? Alhamdulillah baik Sehat Bang. ya? Dah, boleh dikenalin dong. Namanya siapa nih? Nama lengkapnya nih? Nama gue sih Mulyadi, cuman biasa dipanggil Uda. Kebetulan gue dipercaya sama pengurus RW di sini, jadi ketua lapangan ya. Jadi yang istilahnya orang yang memprakarsai bukan? Bisa dibilang begitu juga ya. Oke, dah, gue tuh tertarik sama lapangan ini karena background gue nih pemain basket jalanan, streetball, weh.
dapat banget ya. Jadi gini dah, ada temen tinggal di daerah sini, jadi dia share Instagram lapangan olahraga RW 05 ini ke kebetulan. Instagram gue. Terus dia bilang, Bang Insen, udah tahu lapangan ini belum? Terus pas gue cek, wih vibe-nya dapat banget nih, ada rel kereta di bawah, di kolong ya kan. Terus vibe-nya tuh streetball banget. Nah, akhirnya gue chat adminnya lah, ternyata sama adminnya dijawab, ya udah Bang, datang aja kapan gitu. Dan akhirnya hari ini gue bisa datang nih dah. Sebenarnya yang mau gue tanya ini, awal mulanya tuh sampai ada ide bikin fasilitas olahraga di lingkungan RW 05 tuh gimana dah? Sebenarnya sih kita ngelihat ya awal mulai itu kita ngelihat anak-anak kita itu main di pinggir jalan. Main apa tuh? Iya main bolanya. Oh, main bola. Street ya? Street banget ya? Jadi kan ketimbang mereka keganggu atau Bener. ngeganggu, Iya. bagus coba kita fasilitasin Ya. dengan ya semua elemen masyarakat, swadaya masyarakat. Ya akhirnya jadilah kayak gini. Oh, ini swadaya Bang? Ya. Ini swadaya nih? Swadaya. Jadi kira-kira dari lapangan futsal ini sampai lapangan basket berapa meter tuh? Kurang Ada. lebih 40-an lah ya. 40-an ya? Ada. Itu berarti udah izin segala macam aman lah ya? Kalau untuk perizinannya kita udah coba ke JKA That's dan suspicious. dibantu juga sama lurah. Oh, karena ini di bawah rel ya? Tuh. Tetap kan kalau PJK itu kalau istilahnya buat pasum Ya. fasilitas umum, insya Allah lah bisa mereka kasih. Iya. Dah, kan ini udah ada futsal, terus basket, ya kan? Kenapa dua olahraga itu? Kalau futsal oke lah, semua orang siapa sih yang nggak main futsal? Siapa sih yang nggak main sepak bola? Iya dong. Kalau basket tuh siapa tuh? Kalau basket Pencetus itu ya, kenapa? Pertanyaan gue gini dah, kenapa dua olahraga itu yang dipilih? ya karena di sepanjang rel PJK ini dari Pangeran Jakarta, Ya. Pangeran Jakarta ya, Ya. sampai ke istilahnya Cikini ya, Ya. belum ada yang di bawah layang itu lapangan basket. Oh. Coba Bang Ken cek Lapangan basket di bawah di bawah rel. rel. Kalau di bawah jalan mobil ada tuh di Bekasi tuh, saya pernah datang tuh. Ya, ya. Cuma kalau di bawah Pusat, rel belum ada kayak. Nggak ada, kan? Dah. Ini ya. Berarti bisa dibilang pertama dong nih ya. ya bisa dibilang iya. Sebenarnya ini sih kemauan Pak RT. Tuh dia tuh orang itu. Oh, kemauan Pak RT. Oh iya siap. Ntar kita tanya tuh Pak RT tuh. Kita tanya Pak RT. Oke, dah. Kesulitannya apa sih dah yang selama lo membangun fasilitas ini di lingkungan RW 05? Ada kesulitan nggak awalnya dulu? Awalnya itu dia perizinan aja. Izin doang kan? Cuma warga-warga Perizinannya, oke lah, aman ya? warga oke. Maksudnya warga juga antusias kan. Ya. Yang penting kan motonya kita tuh Ya. warga sehat, Ya. wilayahnya maju, Ya. warga juga bahagia. Udah. Warga sehat, wilayah maju, warganya bahagia. Iya bener sih Bang. Jadi dikurangin lah tuh ya kenakalan-kenakalan remaja ya. Jadi Tawuran ya kan. nah, bener. Jadi aktivitas mereka tuh yang penuh dengan kelebihan energi dialihkan ya. Iya betul. Bener ya? Betul Bang Ken. Betul. Oke. Terakhir apa yang mau lo sampaikan nih dah buat teman-teman yang mungkin nonton channel ini? Buat teman-teman yang bisa apalagi followernya Bang Ken kalau bisa ya udah yang udah subscribe ya kalau bisa ya mampir-mampir lah ke lapangan RW 5. Oke. Tuh guys diundang langsung tuh sama ketuanya ya kan guys. Jadi mampir-mampir. Bang, lokasinya Bang, kasih tahu Bang. Lokasinya nih gimana cara orang mau ke sini? Yang paling mudah. Gue tadi Lokasinya Gue kita tadi udah dari jam 6 Bang baru nyampe jam 8. Memang nggak ada itu, nggak ada di map. Ada, cuma dari rumah gue ke sini Mm-mm. itu tuh dari jam 6 kita jalan nyampe sini 8.20 Bang. Lah Bang Jagakarsa. Iya, nah makanya gue tadi mikir wah mendingan gue naik kereta gitu. Berarti lebih oke naik kereta Bang ya? Iya. Ya.
Jadi kasih tahu Bang, ke teman-teman. Kalau Aksesnya, posisinya aksesnya. semua abang-abang semua ada di Depok, Iya. di Bogor, Iya. lebih enak naik kereta. Kereta Bisa sih, turun di benar. Sawah Besar, Benar. bisa turun di Mangga Besar. Benar, setuju gue. Karena Kereta. akses kita emang di bawah rel kereta. Iya, iya, Kita iya, adanya di tengah-tengah antara stasiun Mangga Besar Iya. dan stasiun Sawah Besar. Ya. Jadi udah paling benar kereta guys. Gue juga next kalau gue mau datang lagi gue naik kereta. Oke, dah, thank you banget wawancara singkatnya. Semoga ini membantu buat teman-teman semua yang pengen tahu keadaan dan lokasi lapangan ini jadi lebih mudah ya datangnya. Oke, dah, thank you. Sukses terus buat lapangan olahraga RW 05. Dan sekarang gue mau coba tanya sama Pak RT-nya. Thank you guys. Guys, balik lagi sama gue Richard Insen dan sekarang gue ditemenin sama Ketua RT. Wah, siap Pak RT. Ini dia, langsung aja kita kenalin Pak RT kita. Boom, Bang Heru. Apa kabar Bang Heru? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, aman. Bang Heru, gue denger lo Pak RT di sini. Iya, betul. Kebetulan saya diamanahin sama warga. Ya. Nah, untuk diangkat jadi ketua RT. Ketua RT ya? Boleh kenalin dong nama lengkap lo siapa nih? Nama lengkap saya sih Herudin. Herudin. Nah, cukup itu aja, Herudin aja. Panggilnya Heru ya? Iya. Wih, ngomong-ngomong Ketua RT, gue juga Ketua RT nih. Bisa Sama- double ya. Iya. Sama-sama Ketua RT guys. Wah. Teh, apa kesulitan terbesar lo sebagai Pak RT dalam membikin fasilitas olahraga di RW 05? Awalnya sih kita deadlock masalah tempat ya. Nah, di wilayah Jakarta kita tahu sendiri lah. Di Jakarta itu kan, aduh, untuk cari lahan itu butuh biaya yang gede, gitu kan. Kebetulan kita berdekatan sama rel kereta, di bawahnya lahan kosong, gitu kan. Daripada kita pakai buat hal-hal yang nggak bener, mendingan kita bikin lapangan sarana olahraga untuk warga kan. Setuju. Nah, jauh lebih bermanfaat saya rasa. Benar. Jadi kita itu coba udah berapa tahun yang lalu itu kita coba ke Daop gitu kan, minta perizinan buat ngebangunnya ini nih gitu kan. Artinya biar kita ini legal nggak ilegal. Jadi kesan dasar hukumnya kita punya. Jelas ya. Nah, Siapa tuh Teh orang-orang yang akhirnya membantu mengeluarkan perizinan itu? Boleh disebut tuh nama-namanya tuh biar mereka juga saya hormat dengan bapak-bapak itu ya kan. Iya, Siapa tuh, sebenarnya sih kemarin itu saya sowan itu sama Pak RW. Kebetulan hari ini beliau nggak datang. Teh? Pak RW siapa tuh? Bapak Siswanto, dia itu sebenarnya benar-benar kepengen memfasilitasi Pak Siswanto, ya warga tuh. Hormat Pak Siswanto boleh. Warga tuh untuk mengakomodir semua apa yang ada di wilayah itu dia yang coba ini. Terus kita coba sowan ke kelurahan. Pak Lurah juga tuh ya. Pak Lurah tuh Pak Lingga. Pak Lingga. Nih, Siap, ya, Pak Lingga. Pak Lingga sebelum sekarang kan lurah kita baru nih. Ganti ya berarti ya. Berarti transisi tuh dari lurah Ya, lama ke dari yang baru. Pak Lingga ke Pak Matani ini. Ya, Jadi ya. alhamdulillah di masanya Pak Lingga itu aman semua. Aman ya, Karena kan perizinan itu melalui Pak Lingga kemarin tuh orang KAI ketemuin Pak Lingga, terus kita juga udah sowan ke sana ya alhamdulillah. Ya. Kita kolaborasi semua elemen yang ada di wilayah gitu kan. Nah, Teh, kan tadi lo udah terangin tuh bagaimana lo disupport sama RW dan lurah, ya kan? Camat juga mungkin ya. Iya. Nah, Teh ini ke depannya lo bakal ada acara apa nih di sini nih di lapangan olahraga RW 05 nih? Sebenarnya sih kita Program tahunan lah. Aduh, kalau program tahunan mah kita nggak terlalu punya spesifikasi ya. Artinya ketika mungkin Bang Richard punya komunitas basket atau apa, kalau emang mau datang ke sini, otomatis kita tampung semua. Boleh Kita aja nggak ada cerita mengkotak-kotakan. Semua kita tampung. Selama hal itu positif ya. Artinya gitu sih. Buktinya anak pangnya kemarin Oh, datang ya. Bener Bang, bener. Walaupun itu benar-benar kita pacu adrenalin gitu kan. Bener Kita jaga kondusifnya gitu kan.
Bener, kalau gue setuju dengan Pak RT bilang nggak di kotak-kotakin orang. Kemarin teman-teman komunitas musik punk aja pada datang dia di sini bikin acara gathering ya kan. Nah, Teh, jadi komunitas semua boleh datang. Nah, apa nih pesen yang lo mau sampein ke mungkin teman-teman yang nonton nih di YouTube channel gue? Apa yang lo sebagai ketua RT di sini apa yang mau lo sampein? Sebenarnya apa ya? Amanah yang kita emban itu emang harus benar-benar dijalanin. Artinya semua apapun yang kita lakuin buat warga, buat masyarakat, ya pure kita harus jalanin gitu loh. Itu kan sebuah amanah yang emang harus benar-benar kita jujur, ikhlas, kerjain aja udah gitu kan. Nah, jadi dengan adanya lapangan ini adalah mimpi wilayah RW 05. Nah, salah satu mimpinya. Sebelumnya kita punya mobil ambulan gratis juga ada gitu kan. Kita udah terwujud. Lapangan kita udah ada, alhamdulillah gitu. Ya semuanya berbalik lagi gimana caranya kita menjaga amanah yang udah ada ini gitu aja sih. Oke, Teh. Gue tadi menangkap satu statement dari warga, oleh warga, untuk warga. Ya, betul Betul ya? betul ya? Nah, betul itu. Itu keren banget, guys. Oke, Teh, thank you banget wawancara singkatnya. Semoga lapangan ini bisa lebih banyak diketahui berbagai lapisan masyarakat dan komunitas. Siap. Jadi ini bisa menumbuhkan UMKM setempat. Iya, betul. Kalau seandainya event berjalan di sini, UMKM jadi banyak yang beli. Iya. Warteg banyak yang datengin. Effortnya ada. Benar, Iya, ya kan. iya. Jadi semoga dengan kehadiran lapangan olahraga RW 05 ini membuat teman-teman semua dari berbagai macam komunitas untuk bisa hadir dan berkolaborasi sama para pengurus di sini dan akhirnya menumbuhkan hal positif di mana UMKM yang ada di sini pun jadi hidup. Benar Teh? Betul. Benar ya? Betul. Oke, sekarang Teh, gue izin mau ngobrol lagi sama narasumber terakhir nih. Boleh, siap. Yang bikin para bomber graffiti ini datang ke sini. Iya, Benar ya? siap. Oke guys, Ya. siapa nih? Kita langsung panggil Mas Gilang. Guys, nah ini dia yang tadi gue panggil. Narasumber berikutnya, kenalin dong namanya dong. Nama saya Gilang. Gilang, Mas Gilang nih sebagai apa di sini? Sebagai pengurus, salah satu pengurus lapangan olahraga juga sih. Bukan sebagai marketing lo ya? Itu juga untuk Kayak lo lebih ke marketing deh. publikasinya sih. Bener ya? Oke, Mas Gilang juga yang megang medsos nih, yang ngedit-ngedit tuh nih. Iya semuanya. Bener ya? Semuanya. Jadi ini nih guys, sosok di balik yang teman-teman mungkin lihat videonya yang viral dan ngegulung ya kan di medsos. Nah, Mas Gilang, gue tuh tertarik dengan lapangan ini karena ambience-nya street banget. Ya. Bener nggak? Bener ya. Di bawah rel, di samping jalan, ya kan? Bener ya. Nah, makanya gue hadir karena background gue kan street basketball. Nah, Mas Gilang, gue tuh cukup tertarik dengan para bombers yang memberikan tenaga, pikiran, hati, dan kecintaannya mereka untuk membuat karya mereka di lapangan olahraga RW 05. Itu gimana ceritanya? Sampai saat ini sih udah ada 25 artis ya. Maksudnya kedepannya juga bakal ada yang mau ngegambar di sini gitu. Cara saya sih sebenarnya simple. Ajak satu orang, terus mereka juga ajak yang lain. Cuman sifatnya itu beda-beda hari gitu. Dan mereka antusias juga buat gambar di sini karena yang pertama itu gambar dia sebenarnya pengen dipamerkan. Jadi apalagi di sini aktivitasnya itu kan rutin gitu. Benar, setuju. Dan kita pengen benar-benar mengkonsep memang ini street gitu, lapangan street football, street basketball, street art. Semuanya itu jadi satu elemen gitu sih. Jadi elaborasi di sini gitu. Nah, saya panggil mereka itu dari Mas Jaya Divan, terus Mas Bastian, terus Gema, terus Brare, terus Mas Aweng, OG Boy, terus Jord, Mas Mojo, Faktul, terus sama Mas Adit, Crack, beberapa artis yang di sini memang juga udah lumayan juga untuk karyanya gitu. Ada yang udah di luar negeri gitu. Dan saya sangat benar-benar tuh makasih kepada mereka tuh kok mau gitu gambar di sini. Dan memang kata mereka juga memang nih dia support juga di sini karena mau jadi support yang saya pengen itu konsepnya itu jadi street football, street basketball
Emang kalau berbicara skena, culture emang begitu ya, karakternya anak-anak itu ya, saling support kita tuh, ya kan? Nah, gue denger akan ada bomber besar nih yang akan menggraffiti juga. Ya, namanya Bang Darbot. Dia itu salah satu abang-abangan graffiti lah katanya. Kok bisa tuh? Nggak tahu sih, cuma mereka tiba-tiba aja Bang Darbot kan memang sebelumnya memang ada di sini gambarnya, terus kita blok, terus kita lapor ke dia, Bang gambar lu di blok nih, mau gambar di sini lagi gak? Ternyata dia respon. Oh, gara-gara gambarnya di blok dulu. Pak, saya ini dulu. Lo info ya? Saya komporin dulu, biar marah dia tuh, biar dia mau datang lagi, karena memang beberapa junior dia itu udah gambar di sini dan tembok-tembok gede semua yang digambar dan mungkin dia juga kepancing lah. Aku juga mau dong satu pilar gitu. Berarti lo tuh kayak membikin sebuah statement kalau para bomber-bomber ini belum ngebomber di sini nggak keren. Nah, belum ada ini pride-nya. Jadi beberapa juga bilang begitu, kan? Karena senior gua udah gambar, gua harus ada di situ gitu. Iya dong. Jadi kalau misalnya belum kesini, lo belum keren loh. Ya nggak? Nah sama. Ketika anak streetball belum kesini, lo belum keren nggak? Belum ada pride belum ada ininya lah. Iya, lo katanya anak streetball, ya dateng dong kesini dong. Ini streetball banget. Nah. Jadi menurut gua gitu. Lang, terakhir nih, apa yang akan lo gerakan? Ide apa dan mimpi apa yang akan masih lo pengen capai dan raih dengan adanya fasilitas olahraga di RW 05 ini? Sebenarnya banyak, cuman yang sebenarnya dia mau elaborasi aja semua jadi satu tempat gitu. Jadi ini sebagai ruang ekspresi buat berbagai art dan olahraga gitu. Jadi memang di sini mau disatuin. Dari seni dan olahraga itu memang benar-benar ada di sini gitu. Olahraganya ada, seninya juga ada dan kita pamerin gitu. Selain untuk dari street art, kan ada musik juga nggak apa-apa masuk sini. Beberapa juga udah pernah masuk di sini kan punk gitu. Jadi sebenarnya buat tempat alternatif aja sih untuk ekspresi. Pertanyaan terakhir. Kalau ada komunitas street fighter yang mau bikin di sini boleh nggak? Tampol-tampolan. Kita mau bikin Mortal Kombat nggak apa-apa di sini. Kita bikin sabung orang gitu kan. Tapi lu tahu kan ada komunitas street fighter itu kan? Belum. Yang berantemnya di parkiran di mall. Oh, belum. Di live di medsos. Baru tahunya kayak yang di itu aja sih. Ada. Kalau mereka mau kesini gimana, boleh nggak? Boleh nggak, Teh? Boleh. Kalau street fighter? Boleh. Pokoknya yang nggak boleh di sana di sini boleh. Tuh teman-teman, lo pencinta street fighter yang mungkin bikinnya di parkiran mall malam-malam, nah ini bisa nih dikasih wadah sama Pak RT-nya. Jadi ini seru, seru, rame banget pasti Lang. Pasti ibu-ibu yang di gang ini pada keluar gitu. Kalau di situ kan nggak ada ibu-ibu gang kan. Street fighter yang lagi masak, yang lagi ngomong cucu ribet, lo gue liat ini aja lah hiburan lah gitu. Di sini lebih menarik sih, lebih lucu sih sebenarnya. Oke Lang, apa yang lo mau sampai nih ke teman-teman yang nonton nih? Apa nih yang lo mau promosiin nih? Ya intinya pada datang aja dan dari berbagai profesi bisa datang ke sini gitu. Dari seni, musik, terus olahraga, bahkan kalau misalkan dari sisi politik juga nggak apa-apa ke sini gitu. Boleh tuh. Kan karena sini tempat reses juga buat anggota legislatif kan. Oh, boleh tuh ya. boleh. Silakan asal ada asalnya. Ada argonya itu. Asal ya kan, Bapak ngerti lah ya. Oh gitu. Oke, Lang. Thank you banget wawancara singkatnya. Semoga apa yang teman-teman dari pengurus lapangan olahraga RW 05 mau lakuin ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan baik ya. Gue dengan YouTube channel gue dan medsos gue akan support apapun yang teman-teman mungkin butuhin dari bantuan gue. Thank you Gilang. Guys, begitu wawancara singkat gue dengan para pengurus dari lapangan olahraga RW 05. Semoga teman-teman dapat mengambil beberapa quote-quote dan hikmah yang positif yang teman-teman bisa bagikan lagi buat teman-teman yang lain. Dan semoga lapangan ini bisa menjadi lapangan yang baik lagi ke depannya dan menjadi barometer buat RW-RW lain untuk bikin fasilitas-fasilitas olahraga biar mengurangi angka kenakalan remaja. Dari RW 05 Karanganyar, Richard Insane,
Dan Gilang, perwakilan dari pengurus RW 05, signing out. Peace. Whoa, clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost.